bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga isi bensin. Sebelum itu juga saya muter-muter, mobil saya lecet, mobil saya belum asuransi juga Pak. Nah, kalau pas udah sampainya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya. Apalagi teman-teman saya juga. Kita juga masih anak kuliahan, masih butuh duit dari orang tua. Joki jalur alternatif sejatinya cukup memudahkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Puncak, Jawa Barat. Tapi apa jadinya ketika harga yang dipatok oleh para joki mencapai angka yang tak masuk akal, bahkan sampai Rp850.000? Kejadian di tanggal 19 Desember 2024 ini viral di Kanal Maya, sehingga sang oknum joki telah berhasil diciduk pihak keamanan dari Kepolisian Cisarua, Jawa Barat. Sang pelaku memang telah meminta maaf atas perbuatannya, tapi karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka sang joki tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu pasti ditawarin kalau yang plat B ya terutama ya. Mereka menawarkan jasa untuk diantar lewat jalur yang jalur tikus gitu. Sebenarnya sangat membantu juga bagi orang yang punya kepentingan buru-buru gitu ke atas ya. Sangat membantu juga. Kadang membantu, kadang enggak sih ya. Soalnya kadang-kadang dia getok harganya terlalu tinggi juga gitu. Udah gitu ternyata macet juga jalur yang dikasih sama dia gitu. Tapi belum selesai kejadian viral yang menyeret oknum joki diciduk dan menghuni sel tahanan, lagi-lagi jalur alternatif Puncak diwarnai peristiwa tak terpuji. Sepasang suami istri yang melewati jalur alternatif tersebut dikeroyok sekelompok juru parkir di wilayah Kecamatan Megamendung, Bogor, hingga mirisnya salah satu korban yang tengah mengandung harus mengalami keguguran. Foto orangnya main hukum. Foto orangnya main hukum. Foto orangnya foto. Gak dapat mukanya kan? Gak dapat mukanya kan? Mobilnya amanin dulu Pak. Mobilnya amanin dulu Pak. Udah main hukum aja Karena jalanannya memang sempit dan kemudian kaca spion dari mobil sepasang suami istri ini menyenggol salah satu dari Pak Ogah tersebut. Karena tidak terima, kemudian sekelompok orang melakukan pemukulan terhadap kendaraan Pak Sutri tersebut, dan akhirnya sampai dengan Pak Sutri tersebut turun dari kendaraannya dan terjadi percecokan dan sempat ada kekerasan yang dilakukan oleh para Pak Ogah tersebut kepada korban Pak Sutri tersebut. Terjadi musyawarah, dan setelah itu pada hari Seninnya ketika Pak Sutri memeriksakan kandungannya ke rumah sakit, dokter mengindikasi bahwa janin tersebut indikasinya keguguran. Kini, 2 orang pelaku sudah berhasil diciduk Kepolisian Megamendung, Bogor, sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran. Desember 2024, di mana Pak Sutri tersebut menarik laporannya dan membuat laporan polisi sah di Polres Bogor untuk menindaklanjuti perkara tersebut dan tidak dilanjutkan dengan musyawarah. Kemudian para pelaku akhirnya ditangkap dan berhasil Satreskrim Polres Bogor menangkap 2 orang pelaku. Namun saat ini 1 orang pelaku masih dalam penyelidikan pengejaran pihak kepolisian. Kepolisian setempat bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP
menggelar razia untuk menertibkan juru parkir dan joki liar yang meresahkan para wisatawan. 15 juru parkir dan Pak Ogah akhirnya berhasil diciduk. Demi Allah Pak, orang kantongan Pak Majikan itu. Tuh gak periksa ya kita. Buang katanya, buang. Ayo. Ini sekitar kurang lebih 10 ya, 10 atau 15 orang gitu. Dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus sampai wilayah Kecamatan Megamendung terbebas dari parkir liar Pak Ogah atau joki yang mengarahkan pariwisata jalan dengan imbalan uang yang cukup besar. Itu tidak boleh lagi ada di wilayah kami. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Mungkin lebih baik ditiadakan aja ya. Soalnya ganggu banget di jalan, suka nyetop-nyetop gitu. Padahal kita udah bilang enggak, tapi tetap maksa gitu. Kayak gitu sih. Belum lagi katanya belakangan ada yang sampai ngetok-ngetok mobil gitu. Kayak gitu sih. Tapi penerbitan joki bersama Pak Ogah dan juru parkir liar di jalur alternatif Puncak rupanya memunculkan masalah baru. Ya, gara-gara kelakuan oknum yang tak bertanggung jawab, sejumlah joki dan juru parkir yang bekerja jujur harus kena getahnya. Alhasil, sejak 2 kejadian itu viral, sumber penghasilan mereka pun jadi nihil. Dampak sih sama kita juga sih, waktu yang lagi viral itu dampaknya sama kita juga. Makanya waktu kemarin hari libur belum pernah tuh ada yang nanya gitu. Biasanya kan kalau hari Minggu, Sabtu Minggu banyak tuh yang nanya. Ya semenjak kejadian yang viral itu belum pernah tuh. Ada, cuman nggak benar-benar ngegetok kayak gitu. Sebenarnya yang kemarin yang ngegetok kayak gitu hampir mencemarkan Puncak semua ini. Dari yang ngedorong, sebenarnya yang ngedorong itu ngebantu. Daripada mobil mundur lagi, jebret kena orang. Belum belakang ada motor, belakang lagi ada mobil. Bisa-bisa kan itu orang kegencet tuh, gitu. Kita bisa lihat map kan sekarang ya, bisa kelihatan yang macet apa enggak gitu. Di titik simpul inilah, pemerintah setempat bersama pihak keamanan dan berbagai stakeholder diharapkan untuk bisa mencari solusi yang bijak agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap diutamakan, tapi juga sumber penghasilan warga setempat tidak hilang karena beberapa aksi oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin ditertibkan aja gitu, biar nggak semrawut di pas kuartal itu kan pada berdiri takutnya ketabrak gitu kan, yang nggak paham kan mereka nawarkan apa, jadi yang belum tahu pasti takutnya nanti grogi gitu ya, ketabrak kan kasihan ya anak keluarganya di rumah.